tentu saja HP tidak boleh on, tidak boleh mati ya, tidak boleh off, dan setiap saat bisa dikontak oleh tamu kah, oleh teman-teman guide dari lapangan. Kalau hanya datang gratisan terus, siapa yang ngepel lantai nanti? Di Flores Exoticus atau di Ara Garden Inn pernah tidak ada masa-masa putus asa? Oh, iya. Bisa satu saat kita membuat jus saung tongkak di Flores. Nah itu di yoga, di Ubud itu 20.000 satu begini, saya sakit hati, makan hati mati punya ya. Leda sendiri lihat ruteng itu bagaimana? Apa toh? Apa kau mencintai ruteng? Apa yang bisa kau ceritakan tentang ruteng ke orang lain? Halo, selamat pagi. Kita hari ini pagi-pagi ada di Ara Garden Inn. Dan seperti biasa, kita bertemu lagi di podcast Salam dari Ruteng. Kali ini ada di episode 024. Dan episode ini sama seperti episode-episode sebelumnya. Kita selalu menghadirkan cerita-cerita menarik dari Ruteng. Orang-orang yang rasanya harus diwartakan ke dunia luas karena karya-karya mereka di Ruteng. Dan pagi ini saya tidak sendiri seperti biasa, selalu ada teman-teman yang membantu. Ada Kak Clarita, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik kami. Kabar baik ya, selamat hari Minggu. Kita ada di mana, Clarita tadi? Di Ara Garden Inn. Ara Garden Inn. Ara Garden, tahu sebelumnya apa itu Ara Garden Inn? Sebelumnya sudah pernah tahu? Pernah dengar? Belum. Nah, karena itu dia akan punya banyak pertanyaan, tapi kita memperkenalkan dulu yang hari ini jadi tamu kita adalah pengelola, pemilik, sekaligus yang tinggal di penghuni Ara Garden Inn, Kak Lila dan Kak Leo. Apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Terima kasih juga sudah datang berkunjung. Ya, ini kali ini memang datang dalam posisi agak formal karena biasanya datang sebagai tamu biasa, ikut numpang makan, tapi kali ini kita datang sebagai tamu lumayan resmi karena bawa dengan kru yang cukup banyak dan merepotkan ini. Terima kasih. Tidak merepotkan. Tidak apa-apa, aman-aman. Biasa. Apa kabar, Kakak? Puji Tuhan, Baik ya. sehat, segar, Kak Leo, happy. Kabar baik, semangatlah. Hari-hari terakhir nih pekerjaannya sibuk apa? Ya, hari-hari terakhir sekarang kan kebetulan lagi high season. Ya, tamu lagi rame-ramenya. Jadi tentu saja HP tidak boleh on, tidak boleh mati ya, tidak boleh off, dan setiap saat bisa dikontak oleh tamu kah, oleh teman-teman guide dari lapangan. Jadi aktivitasnya lumayan sibuk. Ya, Sibuk. sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata. Ibu rumah tangga tuh 24 jam, 12 bulan sibuk. Sibuknya random, stok sibuk. Seperti ini ya. Begitu. Nah, Dan kita ngobrol-ngobrol soal Ara Garden Inn. sambil minum Iya. sambil minum. Apa yang minum aja. yang ingin, karena Clarita kan belum tahu sama sekali, betul? Iya, Kira-kira Kakak. apa yang mau ditanyakan? Clarita, Iya. nona muda cantik ini. Mungkin lebih ke latar belakang kakak berdua membangun ini Ara Garden Inn seperti apa? Kita Yang langsung melatar belakangi Ceritain. kakak berdua untuk Ya Bapak jawab. Bagaimana? Ladies first atau saya duluan? Ladies itu cheerleaders, mama cheerleader. Ikut aja. Sambil minum ya, sambil minum. Kalau latar belakangnya sih sebenarnya sudah ada impian sebelum sebelum membangun ini, sudah jauh sebelumnya sudah ada impian ketika saya membangun Flores Exotic Tours. Kenapa ada impian begitu? Kita mengalami kendala saat itu 10 tahun lalu di Flores itu travel agent biasanya susah mendapatkan kamar hotel yang benar-benar representatif untuk tamu-tamu kami. Dan kita bukan hanya masalah di Ruteng aja,
di Bejawa, di Riung, di Moni kita selalu kewalahan, terutama pada saat bulan-bulan seperti ini, Juli Agustus itu kan high season ya. Jadi untuk mendapatkan kamar yang bagus itu susah sekali. Nah, dari impian-impian itu ya akhirnya berpikir, oke ya, kenapa satu saat tidak membangun sendiri supaya mengurangi masalah ini ya. Akhirnya ya pelan-pelan nyicil, membeli tanahnya dulu, baru membangun ini, mendirikan Ara Garden. Itu latar belakang pertamanya. Lalu latar belakang berikutnya mungkin ya, supaya Ibu Lila ya. Mama Lila. Orang di sini Mama Lila populer, mereka panggil Mama Lila di mana saja berada. Jadi kadang-kadang saya menyebut Mama Lila, maaf ya. Kalau Mama Lila itu tipikalnya ibu rumah tangga, ibu guru yang tidak suka pusing dengan hutang, piutang, investasi, tidak suka. Sehingga kalau Bapak membicarakan tentang rencana investasi itu saya kayak alergi gitu. Jadi ya saya ngikutin aja irama, tetapi mungkin Bapak tahu saya tidak mau terseret kalau sebut pinjam di koperasi angka segini. Saya udah gemetar, jadi ya di proses sangat lama, tetapi diperbincangkan. Bagusnya ada ide yang sama tentang alam, ekologi, kemudian spiritualitas, sehingga mungkin masuknya itu ya suatu saat kita punya komunitas yang bisa mendidik, yang bisa cari nafkah juga. Mungkin Mama Lila agak semangat karena puluhan tahun Bapak Leo kerja di tempat kecil aja di rumah sambil gendong anak. Sambil membesarkan anak di loteng itu, iya. Jadi awalnya kan kalau saya kan hanya setuju karena mau bikin kantor. Stop, tidak boleh utang lebih dari sekian. Iya, itu. Jadi tetapi ada spirit sama-sama bahwa apapun tempat kerja kita dia harus homey, harus friendly, harus berdampak edukatif. Tidak lari jauh dari guru. Jadi kalau Bapak Leo mau masuk bisnis, dia harus tentu itu baru dapat persetujuan. Jadi syarat-syaratnya jelas. Syaratnya edukatif, ekologis, spiritual. Itu dia. Nah, buat yang belum pernah ke Ruteng atau orang Ruteng yang belum pernah ke Ara Garden ini dan penasaran seperti apa, di sini nih ada satu penginapan sebetulnya begitu, tapi konsepnya sangat alami. Kemudian ada ruang belajar bersama, belajar yoga bersama, ada taman-taman dan lain-lain. Jadi, tempat yang menyenangkan, salah satu tempat yang menyenangkan di Ruteng. Kenapa akhirnya saya Gulianur memutuskan untuk ayo kita wartakan, karena dengan konsep seperti ini kan jarang. Tetapi ketika memikirkannya dulu, kenapa tidak hotel-hotel seperti? Konsepnya ya, konsepnya. Ya, konsep yang pertama, saya sendiri dibesarkan di paroki Fransiskan ya. Oh, di Pagal. Pagal, kami sangat Fransiskan. Jadi spirit Fransiskannya ada. Itu yang pertama. Untuk mendapat persetujuan spiritualitas. Dapat itu. Langsung itu pertama alasannya. Benar. Yang kedua, kita memang suka alam. Dari kecil lah kita sering bertapanya di hutan. Jadi bukan bertapanya di mall atau di mana gitu, di keramaian, tapi tempat pertapaan yang indah dan mewah itu di hutan. Dan sampai sekarang pun ya sejak anak-anak kami juga sering diajak ke hutan. Jadi ada koneksi antara diri kami dengan alam. Itu ada mungkin tambahan. Gimana, ada tambahan? Iya. Kenapa hutan? Tidak tahu itu berjalan apa. Sejak kecil juga saya menghayalnya. Mama Lila kelihatan modern tapi sebenarnya sangat kampungan, dalam mulai dari imajinasi, kemudian selera dan sebagainya. Bahkan Mama Lila itu kalau tidak diajarin gadget atau perangkat-perangkat pekerjaan itu tidak ada niat, kecuali karena memang wajib bisa dipelajari ya. Tetapi kembalinya nanti pasti puisi, rumput,
kemudian sabana. Itu chemistry-nya, sehingga sering kalau ke kota besar tuh sering terkejut gitu seperti kuno. Dan kalau menghayal misalnya tentang toko, saya senang sekali shop-shop kecil, toko-toko kecil, toko kue. Ya seperti puitis, tetapi memang coba diganti dalam jangka waktu lama. Itu selera mungkin karena zaman itu, tetapi ternyata tidak berubah. Bacaannya juga seputar itu, prairie, meadow, rumput. Ini Wela Kaweng ini menjadi ikon karena saya menulis Wela Kaweng. Jadi dia dari hutan liar, perwakilan dari alam liar itu dimasukkan ke rumah kami. Jadi bring nature to our dining table. Oke. Wow. Ya. Kenapa Ara dia punya nama dulu? Sebelum Inuk nanti. Inuk Oh, kenapa Ara gitu? Ara. Sebenarnya nama waktu itu kami berdiskusi kira-kira namanya apa ya. Nah, awalnya di sini kan ada beberapa pohon. Jadi konsepnya memang tidak lari jauh dari apa yang ada di sini, apa yang bertumbuh di sini, di tempat ini. Awalnya di sini ada 2 pohon besar, ara dengan kayu manis. Ara jantan Tinggal. atau ara betina. Jadi kayu manis waktu itu pertama kalau kita bangun namanya kayu manis, ketika kami searching di Google, ternyata kayu manis itu sudah terlalu banyak. Ada di Bali sudah ada kayu manis villa, di Lombok juga ada. Ya kita skip. Lalu muncul, ara lah. Akhirnya ara. Kenapa ara yang pertama? Karena ara itu hanya tiga huruf, jadi gampang diingat. Ara ya. Ara. Jadi orang gampang ingatnya. Terus ara itu ya pohon utama di sini. Di sini dulu, di tempat ini dulu ada 2 pohon ara. Jadi pohon ara yang kata pemiliknya bahwa keduanya itu satu pasang ya. Jantan dan betina, male and female. Jantan dan betina. Ya, tapi sayangnya yang jantan itu sudah sambar petir waktu itu. Tetapi kami udah menanam yang baru di situ, di tempat yang sama. Dan tinggal yang satu ini yang besar. Dan ara juga ya pohon langka dan banyak membawa kesuburan juga. Ya, perwakilan alam liar lah. Lalu di perwakilan kitab suci itu Sakeus. Sama kan? Sama kan? Apa pohon ara bahasa Manggarai? Sama dengan ini ara bahasa Indonesia atau ara bahasa Manggarai? Ara itu memang ada bahasa Indonesianya juga, ada bahasa Manggarai. Bahasa Manggarainnya ara juga. Haju ara, pohon ara. Pohon ara juga bahasa Indonesia. Nah, tapi itu saya di kampung ada satu jalan tuh yang melewati pohon ara, dan saya selalu membayangkan pohon ara yang dimaksud tuh aranya Sakeus. Mudah-mudahan ya, terlalu tinggi untuk Sakeus ini. Mungkin kembali lagi ke ara, tapi saya mau tertarik bertanya tentang kemarin waktu datang ke sini untuk ketemu kakak berdua, saya sempat lihat sedikit tulisan Flores Exotic Tour. Seperti yang kakak cerita tadi, ada beberapa tempat pariwisata yang wisatawan kunjungi. Kira-kira spot favorit, paket wisata favoritnya para wisatawan? Gitu. Oke. Kalau Flores Exotic sendiri itu namanya travel agent ya. Travel agent yang kami bangun sejak tahun 2004. Jadi waktu itu ya sebelum nikah kan saya di Bali. Ya setelah dari Bali pindah ke sini, dan tahun 2004 kami membangun sebuah PT namanya PT Flores Exotic Tours yang dulu berkantornya di rumah gitu. Nah, Flores Exotic Tours sendiri ya sebuah biro perjalanan wisata yang menjual paket wisata Flores dan Komodo pada khususnya, tetapi juga Indonesia pada umumnya, ya kecuali Bali. Makanya kita discovering Indonesia beyond Bali, ya menemukan Indonesia di luar Bali. Itu menarik itu. Ya, discovering kenapa Indonesia Balinya beyond Bali. dikeluarkan? Balinya dikeluarkan karena Bali memang kompetitornya tinggi sekali. Di Bali kan banyak travel agent. Sudah organik dia, tanpa disebut dia sudah melekat. Mau bikin di manapun Indonesia pasti melekat, harus Bali dulu.
Jadi dari segi kompetitornya kita tidak mungkin masuk di Bali, tetapi kita tetap tulis nama Bali di situ, Discovering Indonesia Beyond Bali. Tetap ada nama Ada Bali. Balinya. Bali organik udah melekat otomatis. Nah, untuk pariwisata Floresnya ya Manggarai banyak potensi wisatanya ya. Yang sudah kita kenalkan Werbo, apalagi Todo, terus Camcar, Maras, Meler, Ningko Meler, terus di sekitar sini ya mungkin Rana Mese gitu atau Liang Bua juga. Jadi kita paket wisata itu yang kita kemas sebagai bagian dari pariwisata Flores. Jadi destinasi secara umumnya destinasi pariwisata Flores dan Komodo. Ya. Jadi 2 usaha di sini, ada Flores Exotic, ada Ara Garden Inn. Jadi Ara Garden Inn yang saling membackup lah ya. Flores Exotic Tours mensupport Ara Garden Inn. Ya, artinya apa? Tamu-tamu yang Flores Exotic Tours yang berkunjung ke Ruteng nginapnya di Ara Garden Inn. Nah, lalu di sini juga ya sebagai kantor Flores Exotic Tours itu sendiri, begitu. Nah, selain itu, selain objek wisata itu ya kita melakukan beberapa aktivitas wisata di dalam kota seperti cycling gitu, bersepeda di Ruteng gitu. Joak juga kami kalau hujan ya kita giring untuk buat pariwisata sendiri, ganda di sini. Menikmati. Iya. Kalau semua kalau sudah rencana yang lain tuh gagal semua, kita harus karang pariwisata sendiri, karang aktivitas. Dan Joak itu kayaknya menarik juga untuk beberapa konteks, ya itu ganda. Mereka ingin merasakan pengalaman rumah gitu. Itu salah satu. Homey, ya betul. Ya. Nah, proyek terus dengan Ara Garden Inn itu saling backup. Saling backup, ya. Di Ara Garden Inn apa saja sebenarnya kegiatannya selain penginapan, selain dia tempat nginap? Jatahnya membelilah. Kita memang awal ingin selalu bekerja di lingkungan yang sehat. Jadi kita bekerja tidak harus menjadi stres dan sakit. Jadi kita harus menciptakan rumah di lingkungan pekerjaan. Jadi waktu Ara Garden Inn kami menyediakan pertama kan penginapan, ya penginapan dengan ada standar khusus yang pasti tadi dia harus ekologis. Kemudian jadi kalau sudah begitu dia punya prinsip, artinya produk ikutannya harus mengikuti. Jadi produk ikutannya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip ekologis itu. Jadi jadilah kami di sini ada kegiatan, ada yang edukatif. Edukatif itu sebenarnya kita banyak hal. Mungkin karena itu tadi saya berangkat dari guru dan ini kita randomkan aja. Jadi awalnya tidak ada maksud untuk menjadi produk ekonomi ya. Edukasi, bekerja sama dengan teman-teman saya di Unika, mereka datang sini, kemudian kadang-kadang datang kuliah bahasa Inggris di sini, atau pindah kelas, kemudian Bapak Leo ajar ekoenzim, ajar membuat biopori. Sini tidak ada got ya, karena kami pakai sistem biopori. Awalnya itu untuk mendidik itu, saya bawa guru PAUD ke sini, pindah tempat. Lama-lama kami memikirkan produk yang bernilai ekonomis supaya dia berkelanjutan. Kalau hanya datang gratisan terus, siapa yang ngepel lantai nanti? Jadi kita mulai merancang. Kami belajar dari konsep Bumi Journey ya. Ada bisnis besar itu yang menginginkan kami memproduksi produk wellness di sini, Bumi Journey. Tapi itu terlalu berat, kecuali nanti teman-teman semua ikutan satu Flores. Jadi produknya itu produk edukatif, tetapi bernilai ekonomis. Nah waktu itu entah bagaimana ini dunia bekerja, sakitlah saya, kemudian bla-bla perjalanannya sampai belajar yoga dan kemudian sudah lupa soal sakit dan menyukai yoga. Kebetulan yoga menjadi bisnis yang populer ya di Bali. Karena saya ikut kelas internasional, saya tidak belajar yoganya, jadinya belajar bagaimana orang menjual dan memanage kelas yoga. Akhirnya itu di pulang kita membahas itu, kita buka
pertama minimal untuk diri sendiri, lama-lama dia menjadi support dari daya tarik dari Ara Garden. Jadi di Ara Garden ada yoga, ada spa. Satu lagi kami punya terapi spa yang memang bersekolah. Tadi yang lewat itu yang di dapur Ibu Kakak Nita, dia belajar di Bali, spa body care gitu ya. Body care dengan konsep itu tadi, ekologis, bla 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 bla. Jadi ada di dalamnya Ara Garden ada penginapan, ada spa, ada yoga, ada kelas edukasi lainnya. Sekarang ada kemitraan, malah dulu kan kami ngajak kuliah, malah sekarang Unika menawarkan secara resmi. Jadi ada program tertentu mereka mau datang lihat langsung. Dan itu sudah bernilai ekonomis meskipun sedikit, tapi menunjang keberlanjutan. Nah, tadinya kan memang hanya senang berkebun, bawa teman di sini biar enak kerjanya gitu ya. Lama-lama dia malah di situ kita malah bisa membaca pasar. Oh, orang bersedia membayar untuk ini gitu. Sekarang kita lagi mempelajari konteks healthy food, tapi belum, masih dalam uji coba gitu seperti ini. Itu semua ini. Ara Garden ini kan diniatkan untuk sehat semuanya. Harusnya bahagia sebenarnya. Definisi sehat juga kan itu. Vibrasi. Pokoknya rasa syukur akan hidup itu aja. Jadi hospitality itu menjadi produk merek dagang utama. Orang harus merasa di rumah di sini. Kalau untuk kelas yoganya Kakak ada rentangan usia? Usia kelas yoga dulu sih dia settle kelasnya sebelum COVID. Setelah COVID semua random, tapi memang agak susah karena Ruteng ini kan bukan Bali, bukan yoga, masih dimengerti sebagai harus lentur seperti di gimnastik. Nah, yoga yang kami pakai itu kan pertama feeling, mood yang bagus supaya konsisten. Makanya tidak mau di luar gitu ya. Bukan tidak menghargai, tetapi mungkin taste-nya berbeda. Nah, yoga sekarang ada kelasnya, tetapi saya batasi dulu sambil mendidik dan mendorong beberapa anak. Ada yang sekolah olahraga, terus ada yang senang. Ayo dong kamu, biar kamu bisa nerusin mama pensiun nanti, itu ya. Jadi sambil mendidik, saya tetap buka kelas. Ada kelas yang keluarga. Mereka mau hanya temannya sendiri, keluarga. Ada kelas yang umum itu hari Sabtu pagi siapa saja bisa datang. Jam 8 dan sebentar sore ada Kids Yoga. Kids Yoga ini yang saya rancang dan saya harap harus ada penerusnya karena sangat bagus untuk mengimbangi era gadgeter sekarang. Dan menyenangkan sekali, ternyata mereka di luar kita punya kita kan larang-larang, ternyata tidak ada alternatif. Begitu mereka masuk kelas yoga, mereka lupa semua dengan gadget itu, dan mereka bisa yang luar biasanya. Ternyata anak-anak itu sangat mudah diajak bermeditasi. Kita pikir tidak bisa. Iya kah? Lihat batu ini, lihat batu yang di belakang. Ada batu menara batu. Itu bagian dari kelas Kids Yoga untuk konsentrasi. Susun batu, menara stone balancing itu. Ya. Jadi itu Nona. Jadi kelas yoganya ada hari-hari tertentu. Saya dulu pernah ikut. Ini tapi tidak lama dia tunggu sakit punggung dulu baru ikut. Baru join yoga. Itu juga harus ini harus diluruskan juga. Edukasi banyak orang datang, banyak orang ikut kelas yoga untuk melangsingkan badan, untuk menyembuhkan tidak apa-apa juga. Yang penting dia senang aja itu aja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, aktivitas-aktivitas itu dipikirkan sambil jalan atau sudah ada grand design sebelumnya? Ada sih, pasti ada. Feeling dasar, sebelumnya sudah ada, cuman belum begitu fokus ya. Tapi biasanya di dunia industri pariwisata itu otomatis ya. Oh ini arahnya ke sini. Jadi jelas dia punya demand and supply-nya. Jadi saling support dah. Dan juga mungkin juga ide-ide seperti itu karena seperti orang Manggarai bilang kan don lako don ita. Ketika kita banyak keluar ya kita pasti banyak melihat dan dari situ kita
terinspirasi, motivasi untuk melakukan hal-hal kecil gitu. Sambil bermain. Sambil bermain. Konsep yang menarik. Hal-hal kecil, tapi besar sekali kan dampaknya. Ya sebenarnya ya pasti besar. Maksud saya ketika semua orang melakukan hal yang kecil, terutama sekarang yang banyak dengan isu lingkungan, itu lebih bagus lah. Semakin banyak orang yang melakukan itu semakin bagus ya. Dan yang paling utama praktisnya, praktek apa yang kita bisa lakukan ketika kita berbicara tentang lingkungan. Bukan soal ya saya senang alam, tetapi apa yang prakteknya gimana gitu. Bukannya suka alam ya sudah. Oh, iya. Tapi prakteknya apa? Itu yang dituntut sekarang. Bukan soal ucapannya aja, tapi prakteknya. Yang praktis lah. Semua orang bisa bilang dia ekologis, tapi semua orang dia bisa ekologis. bagaimana dia mempraktikkan? Ya, kita saling support. Sebenarnya kadang orang ada spirit, ada ini, tapi butuh sedikit suntikan tularan apa dari orang lain gitu ya. Semangat juga. Kita kan gampang putus asa. Oh ya, tadi satu lupa, produk Ara Gardenin. Kami sedang baru selesai belajar membuat sabun organik. Bikin sabun? Sabun, jadi bahan dasarnya itu minyak kelapa dengan bahan-bahan herbal, dan itu kami 2 orang kami sudah belajar di sini. Kami menggunakannya, mengirimkan ke teman beberapa uji coba dan mengatakan itu sangat bagus. Oke. Itet cocok tuh. Ya, dia kan ini. Sabun bukan. Yang di itu tuh bukan sabun. Ya. Pasta gigi harus yang bebas apa gitu. Itet bisa nih. Bisa. Nanti jadi pelanggan. Jadi pelanggan. Belajar. Oh iya. Dia tekun kalau itu. Iya. Belajar bikin sabun. Bikin sabun. Sabun bisa dipakai dari kepala sampai ini karena dia tidak ada pestisidanya, tidak ada kandungan. Yang di toko itu kan ya banyak sekali, bukan sabun sebetulnya. Setelah saya belajar dari gurunya bilang itu bukan sabun. Itu bukan sabun yang kita pakai. Ya di luar konteks. Saya mau ambil yang sebelum kita bahas soal satu produk tambahan itu sabun tadi. Itu soal apa? Putus asa ada orang yang cepat ini. Di Flores Exoticus atau di Ara Garden Inn pernah tidak ada masa-masa putus asa? Oh iya. Karena kan ini membangun usaha yang besar, usaha yang panjang, lalu saya kira tidak semua berjalan dengan cukup mulus. Ada tidak masa-masa itu? Kalau putus asa sih semua pasti orang alami ya. Usaha apapun pasti ada naik turunnya. Ya, putus asa itu selalu bagian dari bagian dari kehidupan itu sendiri. Ya. Dan kami terus terang ya daunnya mungkin waktu itu saat pandemik itu saja. Tetapi ya kita disupport, kami berdua memang saling mensupport, keluarga juga saling mensupport dan memberikan kekuatan kepada kami. Ya udah hidup ya harus move on, harus jalan terus ya, harus keep moving ya, dan tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Dan ya udah kami di tengah keputusasaan ya bangkit lagi dan ya sudah jalanin aja. Ya. Tapi kan itu memang seluruh dunia mengalami. Ya. Tapi Bapak lihat jagonya. Sektor pariwisata waktu itu mati totalnya. Ya, Tetapi saya punya pengalaman tersendiri juga waktu itu ketika saya masih di Bali, kan ada bom Bali tahun 2000 itu. Jadi ya benar-benar ya mati. Plang gitu langsung hilang, tamu semua pada pulang dan langsung what's happen ya. Tetapi ya sudah, itu biasanya secara manusiawi kita berpikir ya udah kenapa ya, apa yang terjadi ya. Setelah itu ya sudah, kita bangkit lagi, udah jalan itu bagian dari hidup. Sebagai orang yang dekat dengan keluarga ini, saya juga sempat memikirkan masa-masa itu dulu, masa-masa pandemi, bagaimana, how we can survive gitu. Ya kalau Bapak Leo memang jagonya bertahan putus asa. Kalau saya maunya dikubur aja. saya gampang putus asa, dan maunya memang saat seperti itu kalau
tidak ingat anak maunya dikubur aja. Saya malas menghadapi hiruk pikuk seperti itu ya. Tetapi itu memang lama sekali baru bisa bilang itu blessing in disguise. Tapi prosesnya itu maunya skip saja bagian itu. Tetapi kalau Bapak Leo memang mungkin ya itu ya bagian apa namanya beliau ya kekuatannya. Waktu awal juga membangun Flores Exotic Tours itu kan artinya harus meninggalkan semua di Bali dan tidak ada yang mensupport kami membangun itu di sini. Oh, iya. Tidak ada penghasilan. Iya, Kami hanya punya 6 piring di rumah. Setelah menikah, kamu menikah dengan segala pesta dan perangkat yang lengkap, yang bawa dikasih tempat tidur apa, kami tidak punya. Tetapi itu apa? Tidak mengganggu kebahagiaan. Itu enaknya jadi orang Flores. Kita tidak ada beras. Tante kasih, kakak sepupu kasih. Itu dia kebanggaan kita. Kami ingat tahun-tahun awal itu pakai motor yang saya punya Legend itu motor gigi itu. Kami pergi catat jalur tour. Seruteng pakai motor. Terus tidak ada HP waktu itu pergi ke Bejawa untuk cari Telkom sampai di sana disconnect. Kami berdua. Masa-masa gelap betul sih. Iya, tapi waktu itu tidak ada frustrasi seperti pandemi, tetapi memulai itu kadang-kadang saya berpikir di Bali kerja di perusahaan besar, gaji besar, ini dan mulai dengan nol dan tidak ada yang mengerti. Belum lagi orang tanya itu suaminya kerja di kantor mana? Tidak ada kantor, tidak ada judul itu pekerjaan. Itu cerita lain lagi. Tetapi jadinya kami dua saling sudahlah kita dua punya dunia sendiri aja. Tidak usah. Belum lagi waktu kerja di rumah sambil gendong anak, habis itu posyandu lagi bapak nih posyandu semua anak. Itu menjadi apalagi orang Manggarai Timur tuh tanya, Mekas, apa? Sibuk nia. Omong belakang terus kantor apa suaminya? Tidak ada judul pekerjaan, tetapi itu benar-benar butuh takes time, tetapi kami meramu, oke lah ini kita karang, dan itu tidak mudah untuk konteks masyarakat kita, itu tantangan sendiri. Kalau mau putus asa sebenarnya di situ, di situ. Balik lagi gampang, balik lagi ke Bali, pinjam nama besar kantor, tunjuk papa nama di satu kampung. Saya punya suami kerja di sini. Tetapi untuk apa gitu? Jadi, Kak Leo, ini ketika memutuskan itu Kak, sudah ada sebelumnya Kak yang menjual pariwisata Flores yang apa? Dulu. Gitu? Sebelum Flores Exotic Tours maksudnya? Tidak. Makanya Dulu kosongan kan memang kami. saya idenya itu ya setelah 10 tahun di Bali terus menikah, lalu ya udah ada sih waktu itu kan Komodo sudah mulai dipromosikan lah, mulai terkenal dan memutuskannya sudah pulang aja dan memulai usaha pariwisata di Flores dengan modal 6 piring tadi. 6 piring satu boslak, bukan kasur lah ya. Boslak. Tapi enjoy kita catat itu. Saya jadi di situlah saya belajar. Saya kan tidak kenal, hanya tahu bermain dan piknik. Saya numpang bermain tapi bantu untuk catat. Kalau jalan dari sini, misalnya dari sini ke Timung, jalurnya kami catat semua. Di mana mentok, got-got, di mana di ruteng itu dicatat. Jadi yang sekarang dipakai sebelum mengorganisasi seperti itu, berarti orang-orang turis-turis yang datang itu rata-rata datang tanpa tidak juga. Di sebelum itu kan sudah ada memang travel agent di Labuan Bajo, di Flores. Tetapi kelebihannya saya waktu itu, saya banyak teman di Bali kan. Setelah membuat produk tour di Flores, tinggal pergi ke mereka ini. Saya sudah balik ke Flores. Di sana ada trust kan. Oh iya, bagus lah. Kita ke sana deh. Teman-teman dari sana. Jadi ya gampang lah. Sudah ada network sebelumnya. Begitu. Mari Nona makan lu sedikit ya, minum. Saya makan. Ini roti sourdough. Silakan. Ada di antara kakak berdua yang membangun Ara Garden Inn dan Flores Exotic Tour ini kan pasti ada juga yang membantu kakak berdua. Kira-kira tenaga orang-orang yang ikut terlibat bersama itu dari Kak Leo dan Ruteng atau Galila.
Maksudnya yang kerja di sini Iya. itu. Kalau yang gini, prinsip saya dari dulu, prinsip kami ya dari dulu, kita ini menjadi garam dan terang bagi sesama. Itu prinsipnya. Ya. Saya selalu berdoa begitu ya. Kami berdua selalu berdoa begitu. Mari kita menjadi garam dan terang. Artinya apa ya? Ini di sini menjadi tempat semua orang terbuka untuk semua orang yang mau belajar. Jadi karyawan kami di sini semua kami teman-teman keluarga semua di sini. Mau dibilang Jadi, karyawan, tidak ada yang dari kadang-kadang luar. mereka lebih ngebos lagi. Tidak ada yang dari luar, dari orang Manggarai semua. Ada kadang yang dari itu karena saking terbukanya kami, teman-teman dari Jerman ada yang datang tinggal beberapa hari di sini. Ya, Ada yang bulan. Bukan bekerja maksudnya, bukan bekerja. Ya hanya untuk datang Numpang, ikut aja menumpang apa yang ya menemani kami. Di Surabaya Ya, juga. Mereka ada ide ya udah kita bagi-bagi Kita gitu. sama. Ya. Jadi tempat ini menjadi tempat pembelajaran. Jadi Iya. begitupun Flores Exotic Tours. Flores Exotic Tours sendiri ya semua guide-nya, drivernya semua orang Keluarga. dari Flores. Orang Flores semua, ya guide-guide-nya orang Flores semua. Ada itu hari satu orang dari Eropa yang intensif dengan kami. Dan kami yang rame di sangat TikTok senang. cakep itu. Iya. Jadi semua pekerjaannya dari sini. Ya. Nah, kita ngomong kalau tadi Ara Garden Inn produk-produknya sudah Kakak Lila sudah jelaskan. Flores Exotic dia punya Kalau paket-paketnya Flores jualannya. Exotic, ya, tapi seperti yang saya informasikan sejak awal tadi kan paket Flores dan Flores Komodo, ya itu paket turnya. Di Flores Komodo sendiri paket turnya ada berapa paket lah, ada yang 10 hari, ada yang dengan jenis-jenis produknya. Dan yang menarik juga untuk Flores Exotic Toursnya bahwa sebelumnya kami menjual tur biasa aja. Setelah melihat kebutuhan turis wisatawan, ya kami melihat ya oke, ini mungkin ada segmentasi pasar. Ya, jadi segmentasi pasar di sini kami membuat beberapa segmen memang. Segmen pertama itu ya pasar umum yang datang ya udah datang berlibur, foto-foto selesai. Ada pasar khusus. Pasar khusus itu seperti orang datang untuk melakukan tur sepeda, tur sepeda di keliling seluruh Flores dari Maumere sampai Labuan Bajo. Ya, terus ada fotografi. Ah, tapi fotografi ini memang agak sulit ya, karena apa? Ya kamera-kameranya mahal, Nah, jadi itu. harus Ada investasi. omite tuh. Pinjam. Terus ada Persewaan. apa lagi? Ada pengamatan burung. Berding tuh keren. Bersih, ya, pengamatan burung. Ya, nanti ke depannya Ilmuwan itu yang bergantung. biasanya. Yoga juga sudah menjadi ini, menjadi salah satu ininya juga, karena klien kami yang Iya. kebetulan senang yoga datang nginap di sini dan bisa yoga. Itu ada berapa segmen pasar, segmen apanya produknya. Gitu. Ya. Nah, Flores Exotic Tours kan ada di Ruteng nih. Bagaimana Kakak Lila dan Kakak Leo menceritakan tentang Ruteng kepada orang-orang yang akan datang? Menceritakan tentang Ruteng ya mungkin kita tidak bisa, kalau dari sisi pariwisatanya nanti mungkin Mama Lila yang menjelaskan dari sisi lain ya. Dari sisi saya sebagai orang pariwisata ya, Ruteng hanya bagian kecil dari pariwisata Flores. Ya, kami tidak bisa menjelaskan secara spesifik Ruteng. Tapi kalau berbicara tentang pariwisata ya menceritakan secara keseluruhan dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo. Jadi Flores itu sebagai satu destinasi. Tetapi kadang kan kepada teman-teman, kepada kenalan saya di Eropa, ya di Jerman atau di Swiss, ya udah saya tinggal di Ruteng, saya bangga lah. Di Ruteng itu ya dengan kota kecil 1.200 meter di atas permukaan laut, dingin ya, sejuk ya, itu membawa mereka ke suatu imajinasi. Oh ya, kayak kota-kota kecil di Swiss ya. Oh ya. Itu. Ya. Itu ya, dan memang sebenarnya itu
coba ada kesepakatan kita di Ruteng ya, kita kesepakatan bersama di Ruteng. Bagaimana kita membuat Ruteng ini Swiss kecilnya Indonesia? Kenapa tidak ya? Ya dengan apa tadi? Ekologinya bagaimana, spiritualitasnya bagaimana ya pastilah, pasti. Ruteng ini mirip sekali loh dengan kota Lourdes. Bentuknya. Lourdes. Kalau Lila sendiri bagaimana cerita tentang Ruteng ke orang-orang? Saya ini random orangnya, senang mengarang, tetapi kalau dalam pekerjaan saya selalu menanamkan saya instrukturnya guru-guru gitu kan, guru-guru TK. Saya selalu mengajak mereka menghayal dulu dengan versi saya sebelum masuk. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di Ruteng ini untuk kehidupan, untuk kesehatan dengan style yang mewah. Artinya begini. Mungkin itu dibelajari dari yoga ya. Waktu saya sekolah guru yoga internasional itu, hidangannya apa? Desi, sang tongkak, kunyit. Mereka bilang itu eksotik. Mereka tampilkan di mana. Saya langsung maki kok. Itu satu gelas kecil 20.000 terus dan sebagainya. Dan kita punya semuanya itu. Dan kita mencari sesuatu yang di luar itu. Jadi sering secara mungkin saya tidak profesional ya karena tidak spesifik, tapi menceritakan apa saja secara random dalam diri saya tentang Ruteng itu, bahwa Ruteng itu sebenarnya surga, hanya penghuninya tidak menyadari. Penghuninya tidak menyadari. Maaf kakak Clarita. Contoh kakak Clarita maunya itu foto di wahana. Wahana alam yang bagus dicuekin. Terus di depan mata Desi, saya punya anak-anak itu ada pumpkin, ada apa, carinya yang harus mengeluarkan data. Kalau sesekali it's okay, tetapi saya lihat lifestyle, begitu saya bikin jus, mereka luwek semua. Padahal itu hanya dipelajari. Bukan hanya Desi. Artinya artinya begini ya. Kita bilang kekurangan pangan gitu loh. Padahal diversifikasi pangan di sini itu, dan itu bisa dikelola, dijual. Sekarang sudah mulai ada itu, tetapi butuh apa ya? Ada pelatihan banyak, tetapi selalu butuh modal yang besar. Dan tujuannya biasanya tidak konsisten. Coba kalau kita mulai dari rumah tangga kita sendiri, pakai lagi. Makanya mulailah kami mengangkat derajat. Contohnya gampolah kami taruh di ruang tamu. Sebelum diiris itu Desi sambil belikan biasanya 5 toh. Biasanya Mama Lila pajang dulu di rumah, dan selalu tante atau kakak ambil lagi taruh di dapur, saya bilang taruh lagi di depan. Maksudnya apa? Jadi apa yang kita anggap biasa dan sebenarnya di belakang layar sangat menghidupi kita, jagung, dorang Desi, bijin Desi itu tidak usah taruh di gudang. Tampilkan dia sebagaimana beras, roti, dan sebagainya. Dan itu yang kami lihat biasanya malah di Bali, di Ubud, daerah yang konsepnya macam Ruteng ini, kita bagus kalau orientasinya kayak Ubud itu. Yang dijual justru kita membahasakannya eksotik, kebijakan timur lah, apalah, dijual itu termasuk sabun organik tadi itu. Tapi kita kan sering tidak percaya diri bahwa apa yang kita punya itu glorious, lux. Apa yang punya orang itu yang lux. Memang yang dipentingkan adalah memberi nilai atas itu. Jadi misalnya yang sonda yang neka helakat mangkok gitu ada juga ada juga memperlakukan dengan hormatnya. Juga dengan jadi kalau saya memperkenalkan Rutengnya itu ya dengan lifestyle saya yang random. Tadi ada teman di mana itu sering bilang, Mama Lila kamu bikin podcast dong ininya tentang pergi di sungai. Saya bilang ini jauh dari teknologi. Jadi biar saja apa yang saya bisa tulis bisa ceritakan, yang bisa sering saya ceritakan itu Nona Kakla itu di kelas yoga di tempat saya biasanya jadi pengajar, lebih-lebih di lingkungan guru saya itu diam-diam suka merusak kurikulum. Diam-diam, kamu tidak usah itu ambil yang ini saja, jangan tema ini, kamu ambil tema kopi, karena kopi yang ongkos kita sekolah, tidak usah yang ini. Suka seperti itu. Jadi itu cara saya
undercovernya begitu, sedangkan cara yang profesional itu urusannya Bapak Leo, saya tidak tidak campur ya. Itu soal apa tadi Kak? Soal yang lifestyle tadi. Ya, lifestyle. Mengkomunikasikan dengan lifestyle ya. Iya. Tapi kan itu pekerjaan yang sulit di masa-masa sekarang ini. Kami ini orang-orang yang mau modern, yang mau yang harus bergaya hidup mewah lah kami ini. Nah, bergaya hidup mewah maksudnya bergaya hidup Harus pakai beli, pakai uang, pakai rupiah itu kayak maksudnya. Itu bagaimana Ugahari ya. mengkampanyekannya gitu. Oh, saya juga suka bergaya hidup mewah kok. Maksud saya Maksudnya hal-hal yang itu tadi tuh kan, Ruteng ini penuh dengan segala macam produk hal yang pabrikan kita butuhkan gitu. Iya. Tapi kemudian kita berbelanja keluar. Iya. Itu gimana? Mungkin kalau saya itu sebenarnya bagaimana memperlakukan produk, artinya kita tetap high fashion style atau terlihat mewah, tapi kurangi pembelanjaan sesuai kemampuan kita. Boleh pakai tapi untuk bumbu-bumbu. Coba yang sehari-hari yang reguler itu kita modifikasi, minimal diversifikasi. Jadi jangan semuanya yang dibeli, kalau yang ada itu sesekali seperti orang tua yang apa adanya. Kami punya adik di rumah. Kalau dia masak sayur, ambil saja dari semua daun-daun itu, jadinya enak. Iya. Ambil lebah satu, ambil song itu satu, tapi hanya dia yang bisa mungkin. Jadi mungkin taste ini kan kebiasaan tuh kayak. Kebiasaan. Mungkin begini caranya yang paling gampang tuh, makan yang biasa tetapi kita bikin gaya-gaya. Piknik, kan meja, terus bikin seperti apa itu loh. Contohnya kan Saundusu, kalau orang kasih gratis tidak begitu pakai beli, itu kan dia terasa mewah toh. Mungkin memang harus disetting kali ya. Hanya memang agak sulit sih, susah memulainya. Bagaimana kita mempromosikan kemewahan yang ada di sekitar kita. Ya. Tetapi itu malah menjadi peluang bisnis ke depannya. Ya. Bisa satu saat kita membuat jus saung tongkak di Flores. Itu di yoga, di Ubud itu 20.000 satu begini. Saya sakit hati, makan hati masih punya ya. Itu saung tongkak itu kan apa bahasa Indonesianya? Tapak kuda, pegagan. Banyak sekali hal-hal yang. Contoh lain ini nih, saya ambil ya. Ini kan rumput liar ya. Rumput liar. Tadinya kan harusnya dicabut ini. Nah, kami pasang misalnya setiap kamar harus bunga segar di seluruh area garden itu. Kan kehabisan juga bunga. Kalau bunga mawar, petunia, mawar melati, semuanya indah itu. Saya coba lihat di belakang atau di kamar atau di lobi depan, itu kan rumput. Waktu itu habis bunga. Saya ambil rumput di padang tuh dipanggil, coba lihat nanti di lobi itu. Itu rumput, dan setelah dilihat-lihat rumputnya cantik sekali seperti ini. Baru kami cari, ini Braziliana apa ya? Lihat nama ternyata rumput ini akhirnya jadi bunga toh. Ya itu contoh bahwa kemewahan. Ya, kita pergi berkelahi rebut bunga ini, itu bilang bunga habis, tidak di kita punya meja makan jarang ada bunga karena tadi takut bunga mawar melati itu. Padahal bunganya itu kan bisa bunga apa itu loh, saung sensus yang putih itu saya juga sering pakai. Apa saja yang ada itu tinggal Edelweiss harus pergi Gololusang. Bunga pepaya boleh. Coba bunga pepaya bisa. Coba taruh lihat di meja belakang tuh, di mangkuk yang bunga yang tidak bisa begini hanya mengambang, taruh di atas air. Bunga pepaya. Bisa. Dan jadi tolakan itu. Berat itu berat. Ini pertanyaan buat yang di belakang kamera. Kaveng itu bahasa Indonesianya apa coba? Namanya lantana. Lantana camara. Lantana camara. Jadi kalau tidak, masa tahu itu. Lantana camara. Sayur adat. Senduduk. Ya, jadi itu menarik ya. Menarik. Bagaimana kita, Kak Clarita ya, kita tidak menyadari hal-hal yang ada di sekitar kita itu mewah sebenarnya. Mewah. Sesuatu yang orang cari, orang jauh-jauh datang untuk melihat itu, dan kita harus pergi jauh-jauh lagi.
Atau mungkin karena terlalu setiap hari kita lihat. Mungkin itu mungkin hukum alam ya, rumah tetangga mungkin lebih Tapi mindset juga yang harus dirubah. ya. Bagaimana cara melihat sesuatu itu ya, penting. Penting. Percaya diri dengan berkat yang kita punya gitu. Iya. Vanessa ada lagi? Ngomong tentang Ruteng, Manggarai, bagaimana mungkin tanggapan dari kakak berdua tentang peluang wisata di Ruteng? Oh, peluang wisata. Ya, peluang wisata di Ruteng bagus kok, bagus, kedepannya bagus. Sekarang bagus, kedepannya juga pasti bagus. Ya, peluang itu tadi alam yang cantik. Ya, bagaimana kita tinggal, bagaimana kita merubah pikiran turis orang ya untuk melihat itu, melihat apa yang ada di Ruteng. Jadi pemandangan ketika kita pergi gini Kak, ketika kita pergi melihat sawah, kadang bukan sawahnya yang menarik, tetapi orang yang bekerja di sawahnya yang malah menarik. Ngobrol. Bagaimana kita menerjemahkan apa yang ada di sekitar kita ke dalam suatu narasi yang menarik. Dan narasi itulah yang kita butuh sekarang. Ya, semakin kita membuat banyak narasi-narasi tentang pariwisata Manggarai, itu akan semakin bagus, semakin memperkaya produk kita yang bisa kita jual kepada wisatawan. Nah, kabar baiknya ya sekarang ya kita berada dekat dengan Labuan Bajo. Jadi ke depan ya Labuan Bajo bisa mensupport dari turis-turis yang Labuan Bajo bisa datang ke sini dan bisa menghabiskan waktu di Ruteng. Jadi target kita bersama bagaimana wisatawan itu bisa tinggal 2 atau 3 hari di Ruteng. Tetapi kembali kepada kita sendiri. Ya, ketika kita menyiapkan kebutuhan yang mereka butuhkan, ya semakin banyak kebutuhan yang bisa kita layani, semakin bagus, semakin lama mereka bisa tinggal di sini. Ya itu dan memang ya butuh support semua kita bersama, dan jangan berharap bahwa yang punya tanggung jawab itu pemerintah atau kita saja, semua kita harus bekerja sama. Bahkan ya sebenarnya kalau kita berpikir tentang pariwisatawan, itu sudah kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kita berpikir tentang rumah kita, Ruteng. Karena apa? Kita bicara tentang kebersihan. Kita jangan berpikir bahwa kebersihan itu untuk wisatawan saja. Ya itu untuk kita sendiri. Kita sendiri. Bayangkan ketika banyak teman yang bilang, di Ruteng kok nggak banyak bunga ya. Padahal ini rumput tadi banyak bunga. Tapi ada yang berpikir kok nggak banyak bunga ya. Gitu. Artinya, waduh. Greget jadinya. Banyak. Tuh, peluang pasti ada, selalu ada. Tidak. Kalau kita tanya ke Kaleo tadi, pasti banyak. Peluang. Kalau kita sendiri lihat Ruteng itu bagaimana? Apa toh? Apakah kau mencintai Ruteng? Apa yang bisa kau ceritakan tentang Ruteng ke orang lain? Tentang wisatanya atau semua? Apa saja. Cowok cantik, cowok ganteng itu pariwisata juga. Dia bingung karena Kakak Klan, bagaimana Kakak Klan? Dia siapkan diri jadi pewawancara. Apa dapat pertanyaan? Dia belum pikir. Tapi kalau kau cerita tentang Ruteng, apa yang kau ceritakan ke orang-orang? Ruteng itu bagaimana? Pertama, Ruteng itu nyaman. Iya. Enak buat tidur. Dia punya orang-orangnya, Oke. dia punya tempat-tempat, sama dia punya udaranya. Yang paling nyaman. Apalagi kau pacaran di Ruteng. Real. Ya, itu kan sudah merasakan toh, sebut tadi udara. Udaranya. Udah semua tempat ada udara macam Ruteng. Orang-orang Ruteng itu kalau ke tempat yang panas itu Waduh. Frustrasi. dia berhadapan itu langsung begitu itu. Pasti langsung aduh saya kangen Ruteng. Karena Kangen ces. Iya. Udaranya. Padahal mengeluh juga kita tiap hari. Kita juga bisa bergaya di Ruteng dengan fashion yang keren. Bungkus banyak tanpa
Iya. Ya, tapi itu tadi sudah gagah-gagah, tidak mau jalan kaki. Jebol jalan. Jadinya orang tidak lihat apa namanya peragaan busana di jalan gitu. Iya, iya. Saya tuh setiap Jumat jalan kaki saya. Tidak apa-apa. Setiap Jumat. Ada yang mau ditanyakan dari belakang? Boleh, Mas? Boleh, silakan. Silakan. Ada roti sorghum, ada Roti sourdough. sourdough. Apa sourdough? itu? Mari. Ini ada cerita tambahan. Bapak Leo mau kursus membuat roti sourdough. Ini roti Butter aja, pakai butter. butter. Ini ada butter. Kalian jadi kasih kesempatan semua datang. Pakai podcast macam apa ini? Tidak apa-apa. Bisa tertutup. Bisa tertutup kan. Tidak apa-apa. Ini naluri ibu. Ya, baga. Lomba makan. Ini kakak Feb. Nah, ini salah satu alasan kenapa Ara Garden itu layak dikunjungi karena kita tidak menjadi seperti tamu. Bahwa misalnya kita regisnya sebagai tamu, tapi kita seperti di rumah. seperti datang Ya. ke rumah. Lanjut. Konsep itu sebenarnya banyak kan di Indonesia atau di destinasi-destinasi wisata. Kalau saya kan memang banyak sih teman-teman yang di Bali, di Jogja, di Solo juga ada, ya. Dan kami sendiri ketika kami melakukan liburan kemana gitu selalu mencari penginapan yang mempunyai konsep yang sama seperti ini. Itu selain mencari kenyamanan juga mencari ide-ide yang baru. Ya banyak ada, bukan banyak sih, ada. Sedikit tapi ada. Konsep-konsep itu. Nah, tadi bilang ini kita daerah dekat dengan Labuan Bajo. Tapi ada tidak di daftar tamunya Kaliwati yang memang tujuannya Ruteng dan sekitarnya gitu? Berding ya? Kalau Ruteng dan sekitarnya ada. Karena itu juga menjadi kebanggaan kita ya. Kita mempunyai fauna yang lumayan, terutama burung ya. Dan itu memang terbatas masih pengunjungnya. Terbatas Jadi tapi mahal. Kalau turis Terbatas tapi yang mahal. datang untuk melakukan pengamatan burung itu biasanya sedikit ya. Sedikit tapi mahal. Ya. Bisa khusus. Wisatanya khusus. Dan mereka Berding. biasanya nginap minimum 2 malam di sini. Minimum 2 malam di Ruteng. Itu yang Mereka banyak Ya, lengosinya bagus. Ada malah yang sampai 3 malam. Gitu. Kita kan butuh itu sebenarnya toh. Kita butuh itu Ilmu Orang Bang. yang tinggal lebih lama ya, di kota ini. Benar. Semakin mereka tinggal lama semakin bagus untuk kita kan. Secara ekonomi ya lumayan lah. Oke. Terbantu juga. Kalau kita setelah jadi narasumber ada pertanyaan lain? Mungkin lebih ke Kembali ke tugas maksudnya. umur-umurnya kami untuk generasi muda. Kira-kira apa pesan dari kakak berdua untuk generasi muda di Ruteng? Ruteng. Pesannya dari saya dulu atau dari Mama Nila dulu? Penasehat. Kalau di panitia itu kan nomor 1 penasehat. Setelah itu ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Yang nasihat ada 5. Ya. Saya mungkin memulainya dengan apa ya? Lakukan hal-hal yang Anda sukai. Suka nih. Ya. Itu pertama ya. Nggak kesenang. Benar ya, karena ketika kita melakukan hal yang kita sukai, senangi, itu akan pekerjaan itu akan kita kuasai. Setelah kita kuasai, kita gampang menjalankannya. Kita akan semakin baik. Semakin baik dan semakin fokus jadinya dalam hal positif ya. Semakin fokus. Nah, ketika pekerjaan itu semakin fokus dilakukan, fokus dalam arti dia eksis, terus komitmen ada di sana, dan eksistensinya pasti jelas dari situ ya, karena itu menjadi pengalaman saya juga dari awal kan. Di pariwisata sudah 30 tahun ya. 30 tahun, jadi tahulah benar-benar ya
ya inilah pekerjaan saya gitu. Jadi tapi bukan soal pariwisata aja, semua pekerjaan apapun yang kita lakukan mulailah dengan melakukannya dengan mencintainya, dengan menguasainya. Itu aja semua tidak ada menurut saya tidak ada rumus lain. Ya, itu aja, sudah. tidak ada rumus lain. Nanti embel-embelnya mungkin Mama Lila ya. Saya sudah remulut supaya jangan terbiasa berkhotbah. Tidak berkhotbah dia konsep, berbagi. Karena karena saya punya anak bilang kenapa ngomong terus, saya bilang untuk menjaga keteraturan. Iya. Kalau saya saya senang sekali kalau ada komunitas-komunitas anak muda yang bagus gitu loh. Komunitas-komunitas semakin banyak. Kami terus terang kalau kami lihat ada suami istri muda bergandengan pergi ke hal yang baik, bawa anak ke sekolah minggu. Rasanya puas sekali, lumayan. Berarti nanti kan imbasnya ke tetangga, ke ini gitu ya. Jadi pertama didik integritas dan pelihara nilai-nilai yang tidak akan lekang dimakan zaman. Kesetiaan, cinta yang apa tuh kan memang bukan untuk karena moral pada Tuhan, tapi karena itu nanti akan jadi modal ketika kita mau kerja, kita mau menghasilkan sesuatu. Kalau tidak ada kesetiaan, konsistensi, resiliensi yang baik, mau kerja apa saja akan bosan. Akan cepat. Hanya begitu ada sedikit goyang, macam saya tadi maunya kubur sudah. Ya. Itu jadi kemudian yang kedua, miliki kompetensi utama. Jadi kita kan banyak mau ini mau itu, tapi coba pelajari satu hal pokok yang sangat khas. Misalnya tadi itu macam Bapak Leoni mau kursus roti sourdough karena kami sangat suka dan harus cari di mana-mana nih roti sourdough. Roti fermentasi karena kadar gulanya rendah sehingga mau makan banyak juga dia tetap lebih rendah dia punya apanya daripada nasi satu piring gitu ya. Jadi karena kalau ada keinginan satu, cari kompetensi yang mendukung supaya keinginan itu bisa jadi profesi. Jangan hanya begini oke menghayal terus pandai quote terus tapi tidak ikut training. Ambil training yang utama, training yang sangat supaya itu quote itu bermakna gitu. Jadi ikut les yang biasanya yang sangat sedikit mahal. Bapak Leo suka bilang beli barang mahal satu untuk menghemat banyak. Kalau saya akan beli banyak satu rumah barang rombengan habis banyak tidak kepake gitu. Jadi pelajari satu, ikut selain yang gelar sarjana itu ikut satu pelatihan training yang sangat khas. Itu sangat menolong teman-teman. Misalnya ketika kita misalnya pekerjaan sebagai ASN gitu. Tidak ada gaji sudah habis di ini semua. Tapi kalau ada kompetensi tambahan itu akan sangat bisa menjual. Tapi tidak bisa setengah-setengah, full. Harus serius. Nah besok lusa Mama Lila akan jadi juragan sabun, kamu lihat. Dan sabun organik. Kaya, sangat kaya. Dulu sekolah dari tidak tahu olahraga juga pergi sekolah yoga. Saya tuh sebenarnya tidak mau karena sangat mahal. Pergi pertama saya 40 juta. Hanya untuk belajar bagaimana orang menghargai itu kunyit, terus bunga yang di atas meja makan tuh bukan bunga melati mawar, ambil tuh bunga laja itu lengkuas yang merah yang tirpak itu taruh itu hanya untuk memberi vibrasi bahwa itu saundayang itu desi itu sangat seolah-olah dia makan spaghetti kau apa hanya untuk mempelajari itu, tetapi ternyata kemudian dalam jangka panjang dia efeknya tinggi sekali, baik ketika saya mengajar pembelajaran kurikulum PAUD, mengajar guru-guru, mengajar di yoga itu kepake semua, mulai dari settingan terus dan sebagainya dikaitkan dengan apa. Jadi ambil satu kompetensi yang mahal memang di luar kuliah, atau satu pengalaman yang sangat mahal yang membuat nanti bisa mengarah pada profesi atau mendukung profesi. Gitu. Itu saran dari saya. Dan yang ketiga, makan makanan yang sehat. Oke. Pola hidup sehat. Saya kira itu ya. Pola hidup sehat. Satu kompetensi, Adeng.
tidur itu bukan kompetensi. Tidak perlu dipelajari dia. Dia terjadi begitu saja ya. Tidak bisa dijual. Nangis juga begitu ya. Itu tidak bisa ditularkan. Orang semua punya. Saya kira terima kasih. Ya, Terima ya. kasih Maaf sekali. berkhotbah banyak. Terima kasih sekali Sharing, karena sudah berbagi. berbagi, sudah sudah menginspirasi. Sekali lagi salam dari Ruteng. Itu niatnya cuma satu, bercerita banyak tentang orang Ruteng kepada dunia luar dan berharap kalian semua bisa mendapat hal baik dari cerita-cerita kami. Kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak sudah berkunjung kakak kelas, semangat. Nanti Mama Lila yang wawancara sudah mau dengar Iya. cerita dari balik. Dia ganti nanti. Oh, dia jadi Tidak, dia jadi tamu, dia tidak tremor, keren. dia tremor. Tidak, tidak. Oke. Kita sama-sama bilang salam dari Ruteng ya. Salam dari 1, 2, 3 ke sini. Salam dari Ruteng.